Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di garasi 168. Di depan kita udah ada satu unit Honda Karisma. Ceritanya motor ini udah kemarin sebelum kesini motor ini sempat mogok teman-teman ya. Mogok terus dibawalah ke bengkel sebelah ya. Bengkel sebelah terus ditinggal karena ini baru 2 atau 3 hari itu motor baru selesai. Dan di sini motor bisa nyala, cuma rada susah nyalainnya teman-teman ya. Kemarin infonya waktu di bengkel sebelumnya itu dia ada masalah di daerah kelistrikannya teman-teman. Daerah kelistrikannya. Nah, ini juga kita dibawain. Jadi kemarin yang diganti adalah coil sama ini. Karena kemarin kata adalah soal kelistrikan teman-teman ya. Kita cabut-cabutin dulu sih keringnya. Yang 15 ampere masih bagus. Cuma yang 10 ampernya itu udah kayak lumer gitu teman-teman ya. Tapi belum putus sih dia. Cuma kayak terlalu panas dia, meleleh. Dan di sini saya lihat lampu depannya dia nggak ada bohlamnya teman-teman. Apa ini sengaja dicabut karena dia bermasalah di area sini? Kalau untuk belakang masih ada bohlamnya. Ini kata bengkel sebelumnya sempat ngebul teman-teman. Jadi begitu dinyalain terus dinyambung kabel terus ngebul di area sini. Yang kemungkinan itu ya, kemungkinan ininya tadi yang diganti mungkin meleduk. Terus di sini ini oli semua teman-teman. Jadi sekarang motor ini dibawa ke sini. Orangnya minta motor ini dinormalin lagi teman-teman. Yang enggak kayak baru, tapi yang paling enggak dia dinyalainnya gampang, dipakai nggak mati-matian, sama bagian lampu-lampu itu normal gitu ya. Oke,
Kita bongkarin dulu untuk bodi-bodinya dan kita akan cek perkabelannya apakah ada yang konslet dari depan sampai ke belakang ya. Untuk di bagian sini nggak ada kabel-kabel yang konslet. Untuk di bagian lampu kabel belakang juga dia masih aman semua, karena udah pernah sambungan ya, masih aman. Nah ini kan kemarin diganti tapi bukan baru ya. Masalah di sini apinya nggak keluar. Oke, ini kabel dari spool 3 ya. Putih ini menuju kiprok. Buat pengisian. Yang hijau ke ground. Yang biru kuning ini ke maksudnya dari pulser. Ya, ground connect ya. Cuma di engkol tuh, sebentar tuh. Engkol tuh. Itu dengkol gerak berarti pulser masih oke. Udah. Dari 10 itu arusnya AC. Oke, karena dari spool masih ada arus ya teman-teman, meskipun dia lemah tapi ini masih ada. Nah kita lanjut ke bagian sebelah kanan, kita akan cek bagian di daerah kiprok sama CDI nya juga ya. Terutama untuk arus masuk, arus keluar sama groundingnya ya teman-teman ya, yang perlu kita garis bawahi.
Lanjut teman-teman, di sini saya coba pasang aki yang masih bagus ya, walaupun bukan aki baru. Nah di sini dia udah bisa keluar api teman-teman. Jadi motor ini dia kalau nggak pakai aki dia susah nyala teman-teman ya. Bisa nyala tapi susah, tapi kalau mau pakai akinya bagus ya api di koilnya bagus teman-teman. Lanjut kita coba hidupin dulu ya. Nah di sini setelah saya pasang aki yang bagus, hidupnya motor ini cukup mudah teman-teman ya. Jadi kondisi motor ini sekarang untuk pengapiannya ini bergantung ke aki. Yang normal kan harusnya dari spool terus ke kiprok ya, baru ke oil. Dan di sini ada satu masalah lagi teman-teman. Ini lampu sen kanan kiri kenapa dia nyala ya? Berarti di jalur-jalur listrik ini ada yang konslet ya teman-teman. Saya curiga konslet di area belakang sini teman-teman, karena dulu di kabel ini pernah konsleting dan kabelnya lumer ya. Dan ini akan saya kupas untuk kabelnya dan akan saya coba ganti kabel yang baru ya teman-teman. Oke, di sini kabel udah saya ganti yang baru ya, kabel yang cukup bagus. Dia lebih gede dari kabel bawaan motor ya teman-teman, jadi lebih kuat. Sama untuk kabel ground dari lampu sen, di sini saya pisah ya. Saya pisah dari kabel ground lampu belakang, lampu rem. Untuk ground aja yang dipisah ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita cek untuk bagian pengisian aki. Di sini tertera 12, sekian ya. Dan di gas dia masih mau naik lagi teman-teman. Jadi untuk pengisian dia masih tergolong cukup aman ya teman-teman, kalau misalkan dia ditarik gas ya, digeber ya. Cuma kalau dalam kondisi langsam motor ini emang pengisiannya agak turun ya. Oke, lanjut teman-teman untuk bagian bak magnet. Ini karena belempetan oli banget sampai ada yang netes-netes di bawah ya. Ini akan saya ganti untuk packing bak magnetnya ya. Nah di sini packing bloknya, packing bak maksudnya, ini udah baru sebenarnya teman-teman. Tapi kesalahan dari mekaniknya adalah dia bekas-bekas dari packing lamanya dia nggak dikerok. Nah jadi dari situlah dia ada netes-netes oli ya, rembes ya. Oke, ini kita lagi bersihin dulu teman-teman ya. Untuk bekas-bekas packing yang lamanya kita kerok pakai cutter nggak apa-apa, asal jangan sampai kena ke bagian crankcase ya. Oke, setelah digosok-gosok kita bilas ya teman-teman pakai BBM yang mengandung etanol. Wajib ada etanolnya teman-teman, karena biar bersih ya katanya ya. Turbo. Oke, di sini kita cuci juga bagian crankcase-nya teman-teman ya. Biar karena ini udah kita buka jadi wajib kita bersihin sekalian. Sama bekas packing yang lama juga kita akan kerok juga ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai pekerjaan kita itu sia-sia teman-teman. Sekali bongkar pasang harusnya selesai ya.
Jadi jangan sampai kita berulang kali bongkar cuma gara-gara ada oli netes atau rembes ya teman-teman. Dan lanjut kita kerok sisa-sisa packing lamanya ya. Dan ini untuk bagian atas kita kasih dasaran lap dulu ya teman-teman ya, biar kotoran nggak masuk ke dalam. Oke, setelah bersih kita pasang packing yang baru dan tutup juga untuk bak magnetnya teman-teman ya. Ah, itu mah pandek weh. Itu pandek. Atau ngisru ini. Dikei bot pandek namanya. Ini nih. Bangun toh. Bot pandek men toh. Kayak motorin Nathan ini. Di Jakarta motori botis pandekan. Oke, ini motor udah saya rapiin ya teman-teman. Dan motor ini udah bisa dipakai selama akinya yang dipasang ini masih bagus ya teman-teman ya. Dan di sini ownernya saya rekomendasiin untuk diganti aja kiproknya ya teman-teman, pakai punya Yamaha NMAX, biar nanti saya upgrade sekalian full DC ya. Oke, dan untuk biaya motor ini saat ini adalah Rp161.000 ya teman-teman. Oke, jadi gitu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.